tugas TNI itu tadi hanya dua. Ada satu yang belum disampaikan Pak, bahwa melindungi segenap bangsa. Nah ini yang dilaksanakan sekarang. Coba saya sampaikan. Yang disampaikan TNI ini menghindari supaya tidak terjadi konflik horizontal. Terima kasih ya hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri. Ya, kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Ya, saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta, ya. Dan kemudian jangan asal bicara sembarangan, ya, jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ucapan dan tindakan itu harus baik, ya, harus baik. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu, dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Dan yang kedua tadi ada pasukan TNI yang ada di Petamburan, yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnisun. Kita kan garnisun, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai Dankor Gatap. Satu wilayah DKI itu terdiri dari darat, laut, udara. Kita rutin melaksanakan patroli-patroli, ya, untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya, ya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ada barbaju loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya, perintah saya itu. Begini, ya, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya, kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho. Saya pikir 900 pucuk senjata yang diambil dari pasukan separatis di ujung timur Indonesia, tapi menurunkan baliho sampai diumumkan 900 baliho. Nah, kritikan itu paling sedikit, yang dukungnya banyak.
dukungnya lebih banyak. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu udah 2 bulan yang lalu dilakukan. Itu Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan. Nah kemudian karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok? Ya, pemerintah itu jelas organisasinya. Ya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Ya. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak semua. Jadi kita sangat prihatin kenapa TNI kita yang kita bangga-banggakan itu akhirnya ikut campur dalam satu urusan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh Satpol PP atau bahkan oleh institusi yang berada di bawah Satpol PP. Tugas TNI itu tadi hanya 2. Ada satu yang belum disampaikan Pak, bahwa melindungi segenap bangsa. Nah ini yang dilaksanakan sekarang. Coba saya sampaikan. Yang disampaikan TNI ini menghindari supaya tidak terjadi konflik horizontal. Semakin meruncing. Kenapa? Mari kita lihat. Di Kalimantan Barat sudah ada pasukan merah yang akan mencari FPI. Di Sulawesi Utara sudah ada pasukan merah Brigade Manguni. Di Jogja, Solo sudah ada NU yang menyiapkan diri. Dan masih banyak lagi yang organisasi-organisasi sosial, organisasi yang kecil-kecil ini sudah menyiapkan diri untuk yang menghadapi seperti ini. Karena jangan dikira semua orang setuju dengan apa yang dilaksanakan oleh FPI ini dengan adanya baliho-baliho itu seenaknya sendiri memasang. Kan tidak semua orang senang, Lebih banyak umat Islam yang baik. Yang berkatanya juga baik, yang berucapnya juga baik, dan bertingkah lakunya juga baik. Jelas? Baik diganggu, jangan mengganggu. Lebih baik dimusuhi, jangan memusuhi. Lebih baik dimaki, dicaci, dihina, jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina. Bukankah Nabi Muhammad juga demikian? Muslim yang asli, yang sejati adalah yang tidak mengganggu orang lain. Ini Muslim yang asli, yang sejati. Masing-masing orang boleh mengklaim, oh saya Muslim sejati, saya mukmin sejati, atau saya ulama, saya ini, saya itu, silahkan mengklaim semaunya. Tapi ucapan yang paling benar, pembuktian yang paling benar, standar yang paling benar yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Kenapa didahulukan mulut baru tangan? Sebab kalau tangan jangkauannya pendek. Tangan hanya bisa mengganggu yang hidup. Tangan hanya bisa mengganggu yang dekat. Tangan hanya bisa mengganggu yang sezaman dengan dia. Tetapi kalau mulut, Masya Allah, bisa lintas negara, lintas provinsi, mengganggu yang dekat maupun yang jauh, yang kenal maupun yang tidak kenal. Bisa mengganggu yang hidup maupun yang mati. Bisa mengganggu yang sezaman maupun yang beda zaman. Itu mulut. Karena itu bahaya mulut lebih besar dari bahaya tangan. Dikedepankan. Muslim sejati adalah yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Sobat sergol, agak mundur dikit, nanti begini kena.